Ya, pemirsa, akibat cuaca panas ekstrim, kebakaran lahan terjadi di Kalimantan Tengah. Puluhan hektar lahan terbakar dan sulit untuk dipadamkan. Sedikitnya ada 5 hingga 10 titik kebakaran terjadi di Kalimantan Tengah setiap harinya. Puluhan hektar lahan di beberapa desa di Kecamatan Kota Besi, Sampit, Kalimantan Tengah habis terbakar. Kebakaran lahan milik warga di Desa Palangan sudah terjadi selama 5 hari terakhir. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh warga bersama petugas gabungan, termasuk karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab kebakaran puluhan hektar lahan tersebut, apakah akibat unsur kesengajaan atau hal lainnya. Kebakaran lahan juga terjadi di Desa Lahe, Mangkutup, Kabupaten Kapuas. Lahan gambus seluas lebih dari 30 hektar terbakar. Cuaca panas ditambah angin kencang membuat api terus membesar dan juga meluas. Minimnya sumber air akibat cuaca panas ekstrim membuat proses pemadaman berlangsung lama. Lebih dari 8 jam, api tak kunjung bisa dipadamkan secara menyeluruh. Cuaca panas ekstrim membuat kondisi lahan di Kalimantan Tengah kering sehingga mudah terbakar. Sedikitnya ada 5 hingga 10 titik kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah setiap harinya. Kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sedikitnya 15 hektar kawasan hutan di areal kawasan hutan perbukitan Desa Harangkaul, Kecamatan Harangkaul, Horizon terbakar. Sedikitnya 15 hektar kawasan hutan di areal kawasan hutan perbukitan Desa Harangkaul, Kecamatan Harangkaul, Horizon terbakar. Tiupan angin kencang dan juga musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan api cepat merambat dan terus saja menjalar membakar sejumlah kawasan lainnya di sekitar lereng gunung. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun dugaan kuat kebakaran di kawasan hutan lindung ini akibat musim kemarau. Petugas yang diterjunkan ke lokasi kebakaran masih berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke pemukiman warga. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari separuh wilayah di Indonesia ini dilanda kekeringan akibat fenomena El Nino. Sudah bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Kita akan membahas. Ibu Dwi Korita, selamat siang. Selamat siang Mbak Vena dan Mbak Safira. Iya, Ibu Assalamualaikum Dwi warahmatullahi Korita, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebenarnya dari seluruh wilayah Indonesia ini musim kemarau sudah melanda di beberapa wilayah. Nah, yang paling terdampak paling parah. Betul bahwa kita sekitar lebih dari 60% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan musim kemarau kali ini terjadi bersamaan dengan adanya fenomena El Nino dari Samudra Pasifik, bersamaan juga dengan fenomena Indian Ocean Dipole positif dari Samudra Hindia yang berdampak pada pergeseran pembentukan awan-awan hujan. Jadi bahasa mudahnya pembentukan awan-awan hujan di wilayah kepulauan Indonesia seakan-akan bergeser ke Samudra Pasifik dan ke Samudra Hindia. Sehingga akan mengalami curah hujan yang rendah, sangat rendah di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, mengalami kekeringan yang intensitasnya lebih kering dibandingkan 3 tahun berturut-turut akhir, 2020, 2021 dan 2022. Dan itulah mengakibatkan terjadinya selain kekeringan dan potensi terbakarnya lahan dan hutan, terutama di wilayah yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan Papua, terutama bagian selatan. Demikian. Oke, Bu Dwi Korita, bicara soal ancaman, seberapa besar ancamannya dengan adanya fenomena El Nino ini? Ancamannya itu berakibat pada curah hujan yang sangat rendah, bahkan dapat terjadi hari tanpa hujan selama lebih dari 30 hari, lebih dari 60 hari, artinya kekeringan dapat terjadi. Dan seberapa besar itu tadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian Katulistiwa dan Selatan, termasuk juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara,
selama bulan puncaknya di akhir Agustus, di pertengahan Agustus ini hingga September itu diprediksi puncaknya, dan kekeringan ini dapat berlangsung hingga Oktober, bahkan di Nusa Tenggara dapat berlangsung hingga Desember. Ya, Seperti Ibu, itu tingkat keparahannya, kurang lebih seperti di tahun 2019, di mana saat itu juga terjadi kekeringan dan beberapa wilayah terbakar lahan dan hutannya. Bu Dwi Korita, apakah tahun ini Demikian. merupakan tahun yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Ibu Dwi Korita sudah bisa mendengar suaranya dengan jelas? Sudah, sekarang Oke, sudah baik. terdengar. Apakah tahun Silakan, ini Mbak. merupakan Maaf. tahun yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Benar, tahun 2023 ini lebih parah daripada 2020, 21 dan 22, karena 3 tahun tersebut bersamaan dengan La Nina. Itu kebalikan dengan kekeringan, namun peningkatan curah hujan. Sehingga 3 tahun berturut-turut yang lalu curah hujannya, musim kemaraunya adalah kemarau basah. Saat ini kita memasuki kemarau yang kering atau kekeringan. Oke. Demikian. Artinya tahun ini merupakan musim kekeringan yang cukup ekstrim ya Bu Dwi Korita? Musim kemarau, mohon maaf, musim kemarau yang kering. Kering atau mengalami kekeringan di musim kemarau ini. Oke. Apa kemudian yang bisa Benar. dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi adanya fenomena El Nino ini yang disusul dengan adanya kekeringan ini? Apa rekomendasi dari BMKG, Bu Dwi Korita? Sebetulnya kami memberikan peringatan dini sejak bulan Februari, dan saat itu rekomendasi kami pada masyarakat, karena di bulan Februari masih musim hujan, kami ingatkan untuk menabung air hujan, memanen air hujan, disimpan untuk persediaan di musim kemarau. Demikian juga pemerintah daerah, kemudian PUPR sudah menyiapkan infrastruktur pengelolaan sumber daya air saat itu karena hujannya berlebihan agar bisa ditampung untuk musim kemarau. Namun saat ini karena sudah memasuki musim kemarau, himbauannya adalah menghemat air. Sudah masuk musim kering, jadi harus hemat air, kemudian juga jangan melakukan pembakaran lahan dan hutan. Tidak dibakar pun bisa terbakar dengan sendirinya karena gesekan ranting-ranting yang tertiup angin kencang dan udara yang sangat kering, tanah yang sangat kering, itu juga mudah picu untuk terbakar. Iya. Apalagi membuang puntung rokok. Jadi harus benar-benar menjaga jangan sampai mengakibatkan lingkungan itu terbakar. Serta juga bagi para petani sudah sejak awal tahun kami melakukan sekolah lapang iklim untuk beradaptasi, mengenali cuaca dan iklim dan menyesuaikan pola tanamnya. Kami bekerja sama dengan dinas-dinas pertanian, dengan penyuluh petani, dengan pemerintah daerah. Jadi penyesuaian pola tanam bagi petani untuk mengurangi risiko gagal panen. Serta yang terakhir jangan dilupakan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari aplikasi mobile phone Info BMKG. Karena di tengah-tengah kering ini bisa saja dalam waktu 3 hari lagi akan terjadi hujan. Karena ada fenomena yang sifatnya lokal, itu akan kami informasikan lebih dini agar bisa air hujan itu dimanfaatkan, ditampung untuk kepentingan selama musim kering ini. Demikian. Bu Dwi Korita tadi menjelaskan mengenai tahun ini lebih parah karena termasuk dengan kemarau kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kemarau basah. Artinya untuk modifikasi cuaca bisa tidak Bu? Untuk paling tidak sehingga tidak terlalu merasakan kekeringan walaupun tadi Ibu Dwi Korita juga menyebutkan ada kemungkinan akan turun hujan. Betul sekali Mbak. Jadi kami menyiapkan mulai bulan Februari menerapkan teknologi modifikasi cuaca bersama BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB serta PUPR. Tujuannya saat musim hujan itu hujan dimodifikasi agar
ditargetkan turun di tempat-tempat yang nanti diprediksi akan kering, terutama di lahan-lahan gambut atau untuk pengisian waduk. Dan saat ini di wilayah Kalimantan dan sebagian Sumatera masih ada yang berpotensi turun hujan. Meskipun tidak tinggi ya, tapi masih berpotensi untuk diturunkan di lokasi calon-calon yang akan mengalami kekeringan. Itu dijalankan. Selain itu kami terus memonitor di tengah musim kering atau musim kemarau yang kering ini, umumnya ada siklus bulanan atau 2 bulanan, adanya pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia memasuki wilayah Indonesia. Itu yang kita tunggu, begitu awan masuk akan segera kita modifikasi untuk turun di wilayah-wilayah yang memang kering dan membutuhkan air. Demikian, itu teknologi itu tetap terus kita terapkan sambil menunggu benih-benih awan yang bisa dihujankan, diturunkan sebagai hujan. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi Korita atas penjelasannya, dan masyarakat terus dihimbau ya untuk kemudian menghemat air. Betul. Dan juga jika memang hujan turun untuk bisa memanfaatkan hujan yang turun di beberapa daerah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Dwi Korita, Kepala BMKG atas waktunya. Selamat siang Bu.